Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Jika dia orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah, membebaskan utang, itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah, antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba. Jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Jika kamu tidak melaksanakannya, yakni apa yang diperintahkan ini, sehingga kamu memungut sisa riba yang belum kamu pungut, maka yakinlah akan terjadi perang yang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya, antara lain berupa bencana dan kerusakan di dunia dan siksa pedih di akhirat. Tetapi jika kamu bertobat, yakni tidak lagi melakukan transaksi riba dan melaksanakan tuntunan ilahi, tidak memungut sisa riba yang belum dipungut, maka perang tidak akan berlanjut, bahkan kamu berhak atas pokok hartamu dari mereka. Dengan demikian, kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dengan membebani mereka pembayaran utang melebihi apa yang mereka terima, dan tidak dizalimi atau dirugikan karena mereka membayar penuh sebesar utang yang mereka terima. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya, sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang, jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah, maksudnya jauhilah sisa yang tinggal dari riba jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah. Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba di masa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Jika kamu tak mau melakukannya, yakni apa yang diperintahkan itu, maka ketahuilah datangnya serbuan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu. Ayat ini berisi ancaman keras kepada mereka, hingga ketika ia turun, mereka mengatakan, tak ada daya kita untuk mengatasi serbuan itu. Dan jika kamu bertobat, artinya menghentikannya, maka bagi kamu pokok atau modal hartamu, agar kamu tidak menganiaya dengan mengambil tambahan, dan tidak pula teraniaya dengan menerima jumlah yang kurang. Dan jika dia, yakni orang yang berutang itu, dalam kesulitan,
maka hendaklah diberi tangguh. Maksudnya, hendaklah kamu undurkan pembayarannya sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, artinya ialah mengeluarkan sedekah kepada orang yang sedang dalam kesusahan itu dengan jalan membebaskannya dari utang, baik sebagian maupun keseluruhan, itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui bahwa demikian itu baik, maka kerjakanlah. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang memberi tangguh orang yang dalam kesusahan atau membebaskannya dari utang, maka Allah akan melindunginya dalam naungannya di hari saat tak ada naungan selain naungannya. Hadis riwayat Muslim. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan rasakanlah keagungannya dalam hati kalian. Tinggalkan sisa riba yang belum diambil dan masih dalam tanggungan orang lain, jika kalian benar-benar beriman. Jika kalian belum melaksanakan perintah Allah berupa meninggalkan riba, maka yakinlah bahwa saat itu kalian sedang berperang melawan Allah dan Rasul-Nya, oleh sebab mengingkari perintahnya. Kalau kalian menghendaki pertobatan yang diterima, maka cukuplah mengambil modal pokok harta. Jangan memungut tambahan, sedikit atau banyak, apapun juga sebab utangnya. Sebab memungut tambahan berarti menganiaya orang lain. Begitu juga meninggalkan sebagian modal pokok berarti menganiaya diri kalian sendiri. Kalau ada yang kesulitan membayar, berilah ia tenggang waktu ketika tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu. Sedekah kalian kepadanya dengan membebaskan semua utang atau sebagiannya, sungguh baik sekali. Itu jika kalian tahu dan mengerti pesan-pesan moral dan kemanusiaan yang diajarkan Allah.